Maksimalkan waktumu. 10 kegiatan yang paling sering membuang waktu. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa waktu itu berjalan sangat cepat? Sampai-sampai ada banyak hal yang belum dikerjain kelewat gitu aja. Mungkin saat itu kamu lengah, berada di aktivitas yang buang-buang waktu. Tanpa kita sadari, waktu yang sangat berharga itu seperti kebuang percuma. Padahal waktu nggak akan pernah kembali meski cuma 1 detik aja. Seperti ada pepatah berbunyi waktu adalah uang, karena berharganya waktu itu bahkan nggak bisa dibeli sama uang. Biar kita nggak gini-gini banget, kita bisa loh manfaatin waktu sebaik mungkin. Salah satu caranya ya dengan menghindari kegiatan yang wasting time. Oke guys, di video kali ini kita bakal mengupas tuntas aktivitas apa aja sih yang bisa buang waktu. Mungkin salah satunya lagi kamu kerjain sekarang ini. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Kira-kira apa aja sih 10 kegiatan yang membuang waktu itu? Oke guys, kita bakal bahas satu persatu. Nomor 1, bermain media sosial. Sah-sah aja main media sosial kayak Facebook, IG, TikTok, dan lainnya. Asalkan tahu waktu. Seharian nge-scroll akun-akun itu tentu aja seolah bisa mengatasi beban yang rasanya ada. Tapi tanpa disadari 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu dan tampaknya aktivitas itu ya belum cukup rasanya. Akhirnya semua itu jadi kebiasaan dan harus buka cek sosial media terus-menerus setiap hari sampai lupa lainnya. Bahkan gak jarang media sosial ini buat kita disibukkan sama segala hal yang ada dalamnya. Padahal semua itu cuma buang-buang waktumu aja. Scroll-scroll gak ada maknanya, ya cuma buang tenaga dan kuota pastinya. Secukupnya aja guys buat yang namanya sosial media ini. Dengan bisa menggunakan media sosial secara optimal, tidak boros waktu, kita bisa manfaatkan waktu kita untuk hal yang lebih positif nantinya. Nomor 2, berselancar di dunia maya. Sedikit berbeda sama scroll sosial media, aktivitas di internet ini lebih ke searching barang-barang tertentu. Misalnya cari informasi, tapi terkadang ya kebablasan searching ke hal-hal tertentu yang padahal sebenarnya nggak sedang kita perlukan waktu itu. Kalau menambah wawasan sih ya, tapi seringnya nanti mencet ke marketplace, malah nanti jadinya belanja. Sadar atau enggak, yang namanya marketplace online itu nggak pernah berhenti buat menawarkan sesuatu, sampai orang itu jadi terus-menerus mengikuti. Padahal produk yang ditawarkan belum tentu dibutuhkan saat itu, tapi malah asik scroll sana sini, hasilnya nggak ada, ya cuma scroll-scroll aja. Nomor 3, main game. Siapa sih yang nggak suka main game? Anak-anak, remaja, orang tua juga menyukainya. Sekarang makin banyak permainan yang seru dan menarik banyak kalangan. Sebut aja game online, misalnya Mobile Legends, PUBG, yang sekarang makin canggih dan mudah buat dimasuki. Game apapun itu, mau game PlayStation, smartphone, itu bisa menjadikan orang lupa waktu. Sebab permainan yang ada itu membuat kita makin penasaran, main game lagi dan lagi. Alhasil banyak waktu terbuang sia-sia karena main game doang. Bahkan sudah main game berjam-jam juga rasanya baru sebentar. Kalau emang kamu sedang membuang rasa penat dengan bermain game, tentu aja nggak apa-apa. Tapi pastikan waktumu yang terbuang itu nggak banyak-banyak banget. Mungkin kamu bisa pasang alarm, jadi kamu tahu dan nggak terlena waktumu terbuang hanya untuk sekedar main game lama-lama. Nomor 4, nonton film nggak penting. Baik itu di TV atau streaming YouTube, Netflix, pasti banyak acara yang disuguhkan. Tapi kamu tahu nggak sih, kadang kita tuh nggak ada kegiatan dan cuma nonton film aja. Tontonan yang ditonton pun sebenarnya nggak penting, tapi karena nggak ada kegiatan lain ya malah kita jadinya nonton film yang nggak penting, nggak nambah wawasan apapun. Biarpun nggak salah nonton film yang nggak penting buat sekedar hiburan sementara, kenapa nggak daripada kamu keterusan diganti dengan kegiatan positif? Misalnya membaca buku, belajar skill lain di internet, mendalami hobimu, dan masih banyak lagi. Kalau nonton video yang nggak penting, kenapa sih harus dilanjut? Sayangilah waktumu dengan aktivitas positif yang tentunya bisa bermanfaat buat dirimu.
Nomor 5. Memulai hari tanpa rencana. Hari ini apa rencanamu? Bangun tidur, kerja, pulang, tidur lagi. Itu aja. Orang denger aja kerasanya monoton banget. Dan pasti orang yang lakuin merasa jenuh dan bosan. Oleh karenanya selalu buat perencanaan yang matang tiap hari. Sekalipun agendamu tuh ya sebenarnya hanya kerja dan kerja. Tapi sebetulnya kamu bisa merencanakan aktivitasmu sehingga lebih efektif dan lebih menyenangkan. Contohnya sebelum kerja, olahraga dulu. Pulang kerja, beli makan. Jadi setelah setiap satu kegiatan selesai, sudah ada agenda lain. Waktu yang ada bisa dimanfaatkan buat suatu hal yang lebih berguna dan teratur. Beda kalau kamu jalani tanpa rencana. Setelah aktivitas satu selesai, kita ya cuma menghabiskan waktu. Karena kita ya cuma buang-buang waktu aja. Karena nggak punya rencana setelahnya mau ngapain. Kalau kamu bisa maksimalkan kegiatanmu dalam sehari-hari, kenapa enggak? Nomor 6. Berangan-angan. Pernah nggak sih kamu berandai-andai suatu hal tertentu? Contohnya itu, pengen ini, pengen itu. Sadar atau nggak sih, berandai-andai itu nggak ada manfaatnya, cuma mengganggu aja. Guys, kamu bangun coba. Kamu tuh nggak lagi mimpi. Berangan-angan itu cuma hanya mengurangi waktumu buat hal-hal yang sebenarnya nggak akan menjadi lebih dekat kalau cuma kamu berangan-angan doang. Dan apa yang kamu angankan itu, kalau nggak menjadi kenyataan, malah cuma bakal melukaimu aja. Wajar aja kalau kita pengen mendapatkan sesuatu yang dimaksudkan. Tapi bukan berandai-andai ya. Kalau kamu mau sukses ya kamu harus tunjukkan usahamu dari sekarang. Bukan cuman dari khayalan dan mimpi semata yang cuma ada di pikiranmu aja. Malahan kalau berkhayal sesuatu yang tinggi itu terkadang membuat kita tuh lupa bersyukur atas apa yang sedang kita miliki sekarang. Berandai-andai itu cuma menunjukkan diri sebagai manusia yang kurang bersyukur. Semoga kita semua nggak ada yang seperti itu ya guys. Nomor 7. Memikirkan keburukan seseorang. Mungkin kita pernah sakit hati karena perkataan ataupun perlakuan orang lain. Karena belum bisa melupakan itu jadi beban di pikiran. Rasanya kesel dan marah jadi satu. Bahkan bisa ganggu waktu kita, waktu kerja, dan waktu istirahat. Kalau gini terus sama aja, waktu kita yang produktif itu jadi berkurang cuma karena mikirin sesuatu yang nggak penting. Oleh karena itu, cobalah kamu alihkan pikiranmu ke hal-hal yang lebih menyenangkan. Melupakan tindakan buruk orang lain tentu nggak mudah, tapi kalau keburukan itu dipikirkan terus, ya tentu cuma bakal ganggu kamu dan itu nggak penting. Jadi harus diabaikan dengan cara mengalihkan pikiran itu ke yang lainnya. Selain pikiran juga tenang, hati pun juga tenang. Keseharianmu juga jadi nggak terkendala karena pikiran-pikiran negatif yang nggak berguna. Nomor 8. Bicarakan orang lain. Bicarakan orang lain, ngomongin orang lain atau istilahnya ngerumpi atau rasan-rasan itu emang nggak ada habisnya. Sampai lupa waktu, lupa mau kerjain ini itu. Kesannya sih sepele ya, ngomongin orang aja bentar tapi jadi kelamaan. Meskipun agenda ngerumpi di waktu luang itu memuaskan, tapi kalau keasikan jadinya ya semuanya kelewat. Di satu sisi kamu mungkin ngerasa juga nggak enak buat nyudahin pembicaraan sama teman-temanmu. Sebetulnya gampang dan nggak perlu sungkan. Kamu bisa kasih tahu kalau kamu lagi ada kerjaan yang menunggu dan harus diselesaikan. Lagi pula nggak ada loh bagusnya kamu ngomongin orang mulu, apalagi soal keburukannya. Daripada ceritain selek-selek, kenapa nggak diganti sama cerita positif aja sih? Lagian kamu juga belum tentu sempurna kan? Nomor 9. Bermalas-malasan. Setiap orang pasti punya fase di mana dia mager atau malas gerak. Bawaannya tuh males mau ngapa-ngapain. Ada yang malas dengan cara rebahan mulu sepanjang hari. Ada yang cuma ngemil, nonton film, anime, serial. Kalau keadaan yang kayak gini dibiarin gitu aja, lama-lama bakal jadi kebiasaan yang buruk. Selain itu juga menjauhkan seseorang dari produktivitas. Ya jelas bisa, karena bermalas-malasan tuh identik membuat diri kita jadi lebih jelek atau lebih buruk. Contoh sederhananya, kalau kamu malas mandi pasti badanmu bau, gak seger, malas ngapa-ngapain. Kalau cuma buat mandi aja males, gimana ngelakuin hal produktif lainnya kan? Fine-fine aja loh kalau kamu itu perlu waktu buat malas-malesan. Tapi pastikan itu secukupnya aja. Sebab kalau kelamaan sama aja kamu menyia-nyiakan waktumu buat hal-hal yang gak penting. Padahal di luar sana banyak orang-orang yang sedang mengejar mimpinya karena waktunya sangat terbatas. So, ayo semuanya bangkit karena kita bukan kaum yang mager, tapi kaum yang produktif. Nomor 10. Terlarut dalam kesedihan.
Kegiatan yang cuma buang-buang waktu, yang terakhir adalah berlarut dalam kesedihan. Misalnya, kamu galau karena patah hati, lamaran kerja ditolak, putus cinta, kehilangan seseorang, dan masih banyak lagi. Hingga membuat kamu terluka dan mengalami rasa sedih yang sangat dalam. Sampai-sampai sepanjang hari itu rasanya ya mendung. Ketahuilah guys, kita semua bakal ada dalam kondisi yang buruk dan terpuruk. Tapi ingat, kamu itu gak sendirian. Di luar sana, semua orang pernah mengalami kesedihan. Hanya aja mereka punya caranya masing-masing buat kembali bersemangat dan gak sedih lagi. So, kalau kamu bersedih secukupnya aja, karena itu manusiawi. Sayangi hari-harimu supaya kamu gak larut dalam kesedihan. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.